Sebenarnya, saya telah menerima lamaran pernikahan untuk Zahida. Orang-orang itu akan datang untuk pertunangan dalam beberapa hari. Jadi katakan ini pada putriku. Oke Tuan, aku akan mengatakan itu padanya. Ngomong-ngomong siapa orang-orang ini, dengan siapa kamu telah menetapkan pernikahan? Anda akan melihat kapan mereka akan datang. Mereka mempunyai status yang sama. Putriku akan memiliki kehidupan yang menyenangkan, dengan rahmat Tuhan. Kamu tahu Jamila itu keinginanku, bahwa aku akan mengirim putriku bulan depan. Istirahat adalah kehendak Tuhan. Baiklah. Apa yang paling Anda sukai? Ayah. Senang sekali kamu ada di sini. Aku sedang membicarakanmu dengan ibumu. Putriku sangat beruntung. Saya telah menemukan lamaran pernikahan yang bagus untuk Anda. Sekarang kamu bisa bersama ibumu dan berbelanja. Bulan depan putriku akan pulang. Tapi ayah sayang. Maksudku, aku tidak ingin menikah untuk saat ini. Saya ada ujian minggu depan, saya harus kembali untuk mengikuti ujian. Kita sudah membahas ini. Ayah itu sangat penting bagiku, untuk menyelesaikan pendidikanku. Apa yang penting bagi Anda dan apa yang tidak? Tak ada yang tahu lebih dariku. Percaya padaku. Tapi ayah, aku ingin. Aku sudah memberitahumu. Saya telah memutuskan. Kamu akan menikah bulan depan. Putriku akan bahagia. Zahida, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu bersikeras? Apa yang ayahmu putuskan untukmu adalah benar. Benazir. 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 Hai Benazir. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Bangun. Biarkan aku tidur. Benzair, bangun. Benzair, bangun. Jangan ganggu saya. Saya mengantuk. Maukah kamu mati jika kamu bangun untukku? Benazir. Ketika seorang istri tidak mendengarkan suaminya, malaikat menghabiskan sepanjang malam mengutuk wanita itu. Mereka mengutuknya, sekarang bangun. Bangun, suamimu ada di sini. Rekan Anis ada di sini. Bangun. Kamu harus tahu bahwa aku ada di rumah. Kamu adalah suamiku. Di Mahdumabat, tidak ada gadis yang tidak aman darimu. Dan istri. Kamu memikirkan istrimu. Setelah 6 bulan. Kamu tahu, aku mengingatmu setiap hari. Tapi giliranmu datang setelah 6 bulan. Daftar di mana nomor saya muncul setelah 6 bulan. Hapus namaku dari daftar itu. Karena aku tidak membutuhkannya lagi. Kapanpun aku membutuhkanmu, kamu akan memenuhi kebutuhanku. Dipahami?
Daftar. Hapus namaku. Drama apa ini? Tahukah kamu? Telepon yang saya gunakan untuk berbicara dengan Anda. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Anda tahu kapan inspektur mendengar panggilan saya? Saya bisa saja tertangkap. Itu sebabnya aku memberitahumu untuk tidak meneleponku. Jika kamu tertangkap karena aku, atau jika kamu terbunuh, bagaimana aku akan memaafkanmu? Kamu sangat mengkhawatirkanku. Tidak hanya untukmu. Saya prihatin dengan semua orang. Agar orang dibunuh karena aku. Saya tidak menginginkan itu. Kita semua harus mati. Jika aku mati karenamu berarti hidupku dijalani dengan baik. Salam penonton. Saya pembawa acara Anda Sikandar Han dari saluran Berita Sa. Kami akan meminta pendapat orang-orang tentang Ashar Ibrahim. Apa pendapatmu tentang hal itu? Ashar Ibrahim mengatakan yang sebenarnya. LSM semacam itu harus dilarang, yang menghancurkan budaya kita berdasarkan agenda asing. Baiklah, apa pendapatmu? Ashar Ibrahim adalah aset nasional kita. Dia tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang salah. Ashar Ibrahim adalah pahlawan kita. Dia melawan wanita-wanita ini, demi agama dan tradisi kita. Seperti wanita di Eropa, para wanita ini menginginkan kebebasan tanpa batasan apapun. Kami bersama Ashar Ibrahim. Panjang umur Ashar Ibrahim. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh banyak pemimpin agama, Ashar Ibrahim telah melakukan itu. Kenapa wanita seperti Nyonya Mahen hanya melihat wanita itu yang telah dianiaya? Sebenarnya mereka memanfaatkan beberapa wanita itu untuk mencemarkan nama baik agama dan negara kita. Apalagi mereka juga mengambil dana dari negara musuh. Kita semua harus menentang wanita seperti Nyonya Mahen dan mendukung Ashar Ibrahim membuat rencananya gagal. Bagian depan pertempuran itu sedang dilakukan terhadap kita. Sayangnya menurut saya dipimpin oleh Ashar Ibrahim. Jika dia tidak memberikan begitu banyak wawancara, masalah ini bisa diselesaikan sebelumnya. Wawancaranya telah meningkatkan hal itu. Saya tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Sepertinya dia langsung menyerang kita.
Sajid, apa kabarmu? Syukurlah, Sajid, ada yang memikirkan Mahdumabat. Saya akan melakukan bantuan apapun yang Anda butuhkan dari saya. Sajid. Saya mencoba berbicara dengan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Heru. Mereka semua takut, itulah sebabnya mereka diam. Tapi Sajid, aku sudah menemukan beberapa bukti dari rumah Heru. Lewat mana? Melalui mana kita dapat membuktikan bahwa Heru dan istrinya? Mereka tidak bunuh diri, mereka dibunuh. Dan jika kamu berkata begitu, saya dapat membaginya dengan Anda. Sajid, sejak hari pertama menjadi polisi, telah menyatakan hal ini sebagai bunuh diri dan menutup kasusnya. Mereka bahkan tidak pergi ke rumah mereka. Sajid, jika kamu bisa datang ke sini, saya bisa memberi Anda banyak materi tentang masalah ini. Banyak. Terima kasih banyak, Sajid. Jika kamu bisa datang ke sini, maka keluarga korban akan sangat tertolong. Ya, oke. Sabu membuatkan secangkir teh untukku. Anda duduk di sana. Paman, makanlah yang manis-manis. Tuan reporter, makanlah yang manis-manis. Oke, tapi kenapa kamu mendistribusikannya? Itu untuk Tuan Muda. Pewaris tahta spiritual Mahdumabat akan lahir. Saya menunggu begitu lama untuk mendengar kabar baik ini. Duduklah putriku, duduklah di sini. Dengan memberi kabar gembira tentang ahli waris, kamu telah memberiku kebahagiaan yang luar biasa. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jamila, saya dulu berpikir seperti itu. Apa yang saya tidak bisa melihat ahli waris saya dan mati sebelum itu? Tidak, Tuan, tidak. Ketika saya mendapat kabar ini juga, saya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Semua berkat Tuhan. Kami semua sangat membutuhkan kabar baik ini. Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu terlihat sangat kesal? Kamu tahu, kamu membuatku bahagia untuk kedua kalinya hari ini. Pertama kali adalah ketika kamu datang ke dunia ini. Dan sekarang dalam wujud cucuku. Saya telah menemukan ahli waris saya, pewaris tahta ini. Sampai seorang pria tidak menjadi seorang ayah. Dia tidak menyadari cinta seorang ayah. Sekarang kamu akan mengenal anakku. Ayah adalah orang yang memegang kebahagiaan anak-anaknya. Lebih dari kebahagiaannya sendiri. Dia ingin mereka sukses di semua lini. Terima kasih Tuhan. Kamu memberiku ahli waris. Terima kasih Tuhan. Halo. Zahir, kamu akan menjadi seorang ayah. Omong kosong apa ini? Apakah aku akan menjadi seorang ayah? Zahir, apakah kamu tidak senang? Senang tentang apa? Kamu mengatakan bahwa anak dari rekan Anis adalah milikku? Ini tidak mungkin. Tapi itu telah terjadi, Zahir. Itu sudah terjadi. Itu telah terjadi. Saya sangat senang. Saya sangat senang, Zahir. Saya senang itu. Saya sedang mengandung bayi. Itu tidak memiliki darah jahat dari Pir Anis. Dia. Itu adalah simbol cintamu dan cintaku. Itu adalah dasar balas dendamku. Balas dendamku. Saya akan melahirkan pewaris kursi ini. Pewaris itu tidak akan ada hubungannya dengan garis darah rekan Daud. Kursi ini direnggut dari ayahku. Oleh rekan Daud. Anakku akan duduk di kursi ini. Cucu dari rekan Safkat. Apakah kamu tidak takut? Bagaimana jika ada yang mendengarnya? Kamu akan dibunuh. Takut. Saya menghilangkan semua rasa takut dari hati saya bertahun-tahun yang lalu. Dan lagi pula,
Jika keberuntunganku membantuku, lalu mengapa aku harus takut? Saya berjanji kepadamu, putra kami akan duduk di kursi spiritual Mahdumabat, milikku dan milikmu. Dan itu juga. Bagaimana caranya? Datang. Anggap saja itu sebagai rumahmu. Salam Nyonya. Salam. Dia adalah Zafar, sepupu Urusa. Dia ingin bertemu denganmu. Oke, jadi dia Zafar. Ayo duduk di sini. Duduk. Ada baiknya kamu datang. Urusa memberitahuku banyak hal tentangmu. Dia akan sangat senang melihatmu. Bagaimana dengannya? Apakah dia tahu tentang paman dan bibi? Tidak. Kami tidak memberitahunya apapun, Anda juga tidak menyebutkannya. Kita tidak bisa mengembalikan ibu dan ayahnya. Tapi untuk beberapa waktu, kita bisa mencegah penderitaannya. Tolong sekarang. Izinkan aku bertemu dengannya sekali saja. Tolong. Ya, mengapa tidak? Datang. Datang. Urosa. Seseorang datang menemuimu. Temui aku. Siapa yang datang menemuiku? Pasti orang tuaku yang datang menemuiku. Mengapa diam saja? Beritahu aku siapa yang datang menemuiku. Datang dan lihat sendiri, dia sedang duduk di luar. Tepat sekali. Ini hanya masalah 4 tahun. Tutup matamu sekarang. Ketika kamu membukanya, aku akan berdiri di sini. Maka aku tidak akan pernah pergi darimu. Aku akan tinggal bersamamu selamanya. Kamu sudah mengingatku sekarang? Kamu mengatakan itu. Kamu akan berdiri di depanku saat aku membuka mataku. Pembohong. Kamu sering berbohong padaku. Apakah kamu tidak membawa orang tua bersamamu? Orang tuaku mengutusmu untuk membawaku menemui mereka? Beritahu saya. Katakan padaku orang tuaku telah mengirimmu kan? Saya akan mengatakan sesuatu jika Anda berhenti berbicara. Kalian berdua duduk di sini dan berbicara. Saya akan mengirimkan teh. Oke. Ayo sekarang, ikut aku. Saya berbicara dengan Zahir hari ini. Tapi saya pikir, saya sendiri harus pergi ke Mahdumabat untuk meliput ceritanya. Nah, jika Anda merasa perlu pergi ke sana,
Maka kamu boleh pergi, tapi jaga dirimu baik-baik. Orang-orang di sana bisa melakukan apa saja. Baiklah. Saya sangat menyadarinya. Jika dirasa tepat, ajaklah seseorang dari kantor bersama Anda. Saya akan melihatnya. Lukaku juga sudah sembuh sekarang. Saya akan datang ke kantor mulai besok. Aku akan mengatakan, agar kamu bisa lebih banyak beristirahat. Berapa lama lagi aku akan beristirahat? Tahukah Anda pertentangan apa yang sedang tercipta di sekitar kita? Jika saya menghabiskan beberapa hari lagi di rumah, semua orang akan mengira aku takut. Tidak ada yang bisa memikirkanmu seperti ini. Semua orang mengenalmu, dan mungkin itu sebabnya mereka harus sangat menentangmu. Sehat. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Jaga dirimu. Saya pikir Anda datang ke sini untuk membawa saya bersama Anda. Tapi kamu memang begitu, apa yang akan kamu lakukan dengan pergi ke sana? Saya juga tinggal di kota. Jika kamu akan tinggal di sini, aku bisa datang menemuimu. Tapi orang tuaku tinggal di desa. Bagaimana saya bisa bertemu mereka? Ya. Saya telah bertemu mereka. Keduanya. Mereka sangat senang dan mereka baik-baik saja. Kamu berbohong. Kamu selalu berbohong. Bagaimana orang tuaku bisa bahagia tanpa aku? Saya mendapat pemikiran yang sangat mengkhawatirkan tentang mereka. Biarkan aku bertemu mereka sekali saja, maka aku akan tinggal dimanapun kamu ingin aku tinggal. Biarkan aku bertemu mereka sekali saja. Kenapa kamu memaksa Bano? Sudah kubilang aku sudah bertemu mereka. Dengarkan aku. Jika kamu pergi dari sini, maka rekan Anis akan menikahimu dengan paksa. Maka kamu tidak akan bisa bertemu denganku, atau dengan paman dan bibi. Kamu tahu itu. Rekan Sayen. Dia tidak mengizinkan wanita di rumahnya bertemu siapapun. Kamu tinggal. Aku akan datang menemuimu. Saya akan membawa paman dan bibi juga. Saya sangat konyol. Aku sedang memikirkan itu. Kamu akan senang bertemu denganku. Kalau dilihat, sepertinya begitu. Kamu tidak bahagia. Sehat. Kamu memberitahuku hal itu. Apakah Nyonya menjagamu? Dia sangat memperhatikanku. Dia telah menjadikanku adik perempuannya. Dia sangat mencintaiku. Dan tahukah Anda, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mendidik saya juga. Ini sangat bagus. Tapi jangan ganggu dia. Seperti dulu kamu selalu menggangguku. Bano, kamu sangat beruntung untuk tinggal di rumah sebesar itu. Jika Anda tinggal di rumah ini, nasib Anda akan berubah. Bagaimanapun, sekarang kamu telah berubah. Mengenakan pakaian yang bagus. Anda terlihat seperti nyonya rumah ini. Tidak. Saya tidak bisa terlihat seperti nyonya. Tahukah kamu? Dia sangat berani. Dia tidak takut pada siapapun. Jika kamu tinggal bersamanya, kamu juga akan berani. Kamu tidak akan takut pada siapapun. Tidak, Zafri. Jika saya begitu berani dan berani, di bawah ketakutan Pir Anis, saya tidak akan meninggalkan orang tua saya. Saya berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Kamu duduk. Ayo, minum teh. Mendengarkan.
Apakah aku benar-benar mirip Nyonya? Ya. Tuan, harusnya ada pesta untuk kegembiraan ini. Untuk kesenangan apa? Si kecilmu akan datang. Kami bergembira karena pewaris kursi Mahdumabat. Pertama-tama saya harus merasa senang mendapatkan kursi ini, maka aku akan merayakan kebahagiaan orang lain. Ada apa, Tuan? Kamu terlihat sedikit khawatir. Saya tidak dapat memahami ayah saya. Reporter itu, dia mengumpulkan bukti yang memberatkanku. Dan ayahku menginginkan aku. Aku harus menutup mata. Tapi Anda sudah memberitahukan hal ini kepada inspektur. Dia belum melakukan apapun. Memanggilnya. Biarkan aku berbicara dengannya. Oke, Pak. Salam Tuan. Dia berumur panjang, kamu memanggilnya dan dia ada di sini. Beritahu saya. Apa yang telah kamu lakukan dengan reporter itu? Dia pergi ke rumah Heru bahkan sampai hari ini. Bukti apa yang dia kumpulkan? Pak, saya bahkan bisa meninggalkan pekerjaan saya demi Anda. Tapi Tuan, dia. Tidak ada yang bisa saya lakukan dengan reporter ini. Saya mendengar apa yang Anda katakan. Tapi saya belum melihatnya. Katakan lagi. Tuan, dia. Perintah Tuan Tua. Tidak ada yang akan mengatakan apapun kepada reporter ini, Pak. Pak, saya bahkan bisa meninggalkan pekerjaan saya demi Anda. Ini dipesan oleh ayahku. Tapi Tuan Tua, dia bahkan mengatakan itu. Bahkan jika aku melakukan sesuatu padanya atas perintahmu, Tuan, aku tidak akan selamat. Mengapa ayah mengatakan itu kamu? Apa yang bisa kukatakan? Hanya ayahmu yang bisa memberitahumu. Pak, saya bahkan siap meninggalkan pekerjaan saya demi Anda. Baiklah. Jika ini yang ayah katakan padamu, maka aku akan berurusan dengan reporter sendiri. Kamu pergi. Saya akan menemuinya sendiri. Model. Ya, Pak. Mengeluarkan mobil. Oke, Pak. Pak, saya pikir Anda harus meninggalkannya untuk saat ini. Tidak akan baik jika Tuan mengetahui hal itu. Aku ingin dia mengetahuinya. Apa yang dia pikirkan? Tidak bisakah aku melakukan apapun tanpa dia? Saya akan menunjukkan itu padanya. Rekan Anis bisa melakukan apa saja tanpa dia. Pak, biarkan dulu. Berpikirlah dengan pikiran yang dingin. Mali, ikutlah denganku jika kamu mau atau pergi sekarang. Baiklah. Zahir, kamu akan menjadi ayah. Omong kosong apa ini? Apakah aku akan menjadi seorang ayah? Anak yang aku kandung. Itu bukan darah jahat dari Pir Anis. Itu adalah simbolnya. Cintamu dan cintaku, Zahir. Ya. Saya tahu kamu ada di sini. Keluar. Dia di dalam, dia duduk di sini. Tangkap dia. Ya? Katakan padaku, apa yang kamu tanyakan pada orang-orang? Siapa yang berani membuat pernyataan menentang saya? Beritahu saya. Bicara sekarang. Ini tidak benar. Mengambilnya. Mengapa? Kamu takut? Ayahku menyuruhmu duduk bersamanya. Kamu lupa statusmu. Bagaimana menurutmu? Apa?
Bagaimana menurutmu? Maukah kamu memasukkanku ke penjara? Anda? Tangkap saya, kamu mengumpulkan bukti yang memberatkanku. Pergi sekarang. Saya akan memudahkan Anda. Ya, saya telah membunuh Heru dan istrinya. Beritahu saya, apa yang akan kamu lakukan? Beritahu saya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Anda, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya adalah penguasa Mahdumabad. Aku bisa mengambil nyawa siapapun. Saya bisa mengampuni nyawa siapapun. Dan kamu, siapa kamu untuk membawa kameramu kemana-mana? Zahir, buka telingamu dan dengarkan aku. Aku memberimu beberapa hari. Lakukan apapun yang bisa Anda lakukan. Setelah itu, saya akan mengambil tindakan. Halo. Papa, lagi-lagi kamu lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunku. Siapa yang memberitahumu bahwa aku lupa? Aku ingat dengan jelas bahwa hari ini adalah hari ulang tahunmu. Jika kamu ingat, mengapa kamu tidak mendoakanku? Aku tidak menginginkanmu karena Papa ingin mengejutkanmu. Ini sebabnya. Mama bilang kami juga akan mengejutkanmu hari ini. Apa itu? Kami akan mendatangi Anda di tempat kami. Aku akan merayakan ulang tahunku bersamamu. Kita akan bersenang-senang. Tapi aku datang kepadamu. Sayangku, kamu tahu, tunggu saja aku. Aku akan segera menemuimu. Janji, maukah kamu datang? Saya berjanji. Oke, aku akan memberitahu ibu sekarang. Ibu. Universitas Zafar dekat dari sini. Aku menyuruhnya untuk datang menemuimu saat dia ada waktu luang. Jadi apakah kamu bahagia sekarang? Iya, Kakak. Hari ini adalah hari ulang tahun Maryam. Kami telah memutuskan untuk merayakannya bersama ayahnya di pertanian. Anda juga harus berdandan untuk malam itu. Memakai baju baru. Saudari, terima kasih. Kamu sangat memperhatikanku. Zafri juga memberitahuku agar aku tidak mengganggumu. Kamu boleh menggangguku, tapi jangan khawatir. Berbahagialah. Oke. Saudari, bisakah aku menjadi sepertimu? Mengapa? Kenapa kamu ingin menjadi sepertiku? Kamu baik apa adanya? Tidak, saudara perempuan, tidak. Saya ingin menjadi seperti Anda. Sehingga ketika saya kembali ke desa, saya bisa membantu semua gadis seperti saya di desa. Saya tidak akan takut pada siapapun. Tuhan telah menjadikan manusia itu sangat berkuasa. Anda dapat mencapai apapun yang Anda inginkan. Meskipun sangat penting untuk percaya pada Tuhan. Oke, Kakak. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadi seperti kamu. Ibu, tahukah kamu apa yang ayah katakan? Dia akan merayakan ulang tahunku bersama semua orang. Sungguh, di sini. Ini sangat bagus. Apakah kamu memberitahu temanmu? Saya lupa tentang hal itu. Sekarang kamu harus pergi dengan dia. Temanmu tinggal di dekat rumah kami. Pergi ke rumah mereka dan undang mereka. Ya, Mama, ini benar. Oke, suruh dia ikut denganmu. Saya harus pergi juga. Rekan Anis, aku tidak akan membiarkanmu sama sekali. Aku tidak akan membiarkanmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda.
Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi jika orang yang tidak bersalah menjadi marah. Sekarang lihat apa yang akan terjadi. Jika ada orang lain selain kamu, mayatnya akan tergeletak di sini.